Baik, sebelum perkenalkan nama saya Antonio Marcelauren Silaban dengan NIM 40. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Jadi kali ini saya ingin membuat suatu video yang menjelaskan bagaimana cara kita booting Linux menggunakan flash disk. Metode yang saya gunakan adalah burn ISO file dari file Linux itu sendiri ke dalam flash disk dan uh, membuat flash disk yang bootable dengan cara burning yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus menyiapkan nih beberapa hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Nah, salah satunya adalah kita harus menyiapkan file ISO Ubuntu itu karena pada saat ini saya ingin menggunakan pada video kali ini saya ingin menggunakan file ISO Ubuntu. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan Rufus. Nah, Rufus ini itu alat yang kita gunakan untuk nge-burn file ISO Ubuntu tersebut ke dalam flash disk kita. Di sini tombol untuk download yang warna biru tadi, dan di sini tombol warna hijau untuk download file ISO Ubuntu tersebut. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini kita udah masuk ke dalam Rufusnya. Ini setelah kita download dan kita run file X-nya. Nah, di sini kita pertama harus mulai dengan cara memilih flash disk yang akan kita gunakan. Nah, tapi caranya pertama kita harus colokin dulu ke komputernya. Ini tampilan sebelum, nah ini sesudah, dimana flash disknya itu bakal kebaca sama komputernya, sama si Rufus tersebut. Baru di sini kita bakal pilih untuk metode burning ya. Lalu kita bakal pilih filenya. Tentunya metode burning itu kita burn file ISO. Terus di sini kita bakal pilih GPT karena SSD yang saya gunakan itu SSD terbaru. Jadi saya rasa GPT itu lebih kompatibel. Baru saya bisa kita biarin aja dan kita lanjutkan proses burning. Nah, di sini kita bakal ditanya soalnya metode apa yang bakal kamu lakuin. Nah, tentunya di sini kita bakal nge-write supaya si flash disk ini tuh menjadi flash disk yang bootable untuk nge-run file ISO. Kita pilih yang ISO bukan yang DD. Dan baru setelah itu kita bakal ditanya, ada warning kalau file flash disk ini file-filenya bakal dihapus. Jadi kita harus siap untuk nge-backup sebelum menggunakan flash disk tersebut. Oke, ini tampilan Rufusnya kalau udah selesai, dimana bar hijaunya udah penuh. Kita tinggal close aja di sini karena kita bisa lanjut untuk mematikan Windows dan nge-boot ulang laptop ini lalu masuk ke dalam BIOS. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam BIOS. Kita bakal masuk ke menu boot. Bisa lihat di sini ada menu boot. Kita pilih bootnya. Fast bootnya kita disable ya. Sebenarnya harusnya dua-duanya aman aja sih. Nah, di sini tuh sebenarnya dari awal itu memang udah ke USB. Cuman karena ini belum nyolok, jadi bisa kita ulang aja sih. Kita ulang aja dan terus tinggal jadi kalau tampilan awalnya tuh dia begini. Harusnya tampilan awalnya tuh dia begini. Nah, seperti ini. Cuman kita ulang, kita benerin ke sini. Terus tinggal escape. No. Kita save changes and exit. Yes. Nanti dia bakal boot ke Linux-nya. Terus kita tinggal pilih untuk try aja sih. Ini ada try or install Linux, kita enter. Oke. Sekarang kita tinggal pakai Linux Ubuntu aja kayak biasa. Nah, nanti kita disuruh tanya-tanya. Ini untuk bagian setup ya. Kita next, bahasa Inggris. Accessible, apa yang bisa diakses. Kita di sini saya okein semua karena di sini kita cuma mau nge-try aja. Apa yang diminta sama Ubuntu tuh biasanya hal-hal basic atau general, seperti melihat data, accessible-nya, terus hearing, typing, pointing, clicking, and zoom. Jadi ini kayak input output-nya sih. Next, ini keyboard layout. Terus connect to the internet, kita nggak perlu connect sih. Nah, nanti ditanya nih, mau install kah atau try Ubuntu? Di sini kita bisa try aja, close, dan kita bisa pakai Ubuntu seperti biasa di sini.
Kalau kita mau lanjut install bisa klik install di sini. Tapi kita udah bisa berhenti di sini. Karena di sini saya cuma mau nunjukin apa sih Ubuntu tuh kayak gimana sih, nyobanya kayak gimana sih. Jadi kita nggak bisa akses hal-hal data-data ini ya, karena ini terenkripsi. Jadi kamu nggak bisa asal-asal masuk ke ngegunain flash disk ini, ngebooting, masuk BIOS, terus ngakses file-file kita, file-file pribadi kita tuh nggak bisa, karena dienkripsi sebelum kita install. Dan kalau nanti kita install Ubuntu, data-data ini tuh bakal hilangin, bakal dihapus semua. Jadi baiknya kita backup data-data tersebut. Cukup sekian dari saya, Antonio Marcelo Silaban. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.